Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Dan saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan topik kita adalah mengatasi pergumulan dengan tuntas. Dari kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Sekali lagi, topik kita mengatasi pergumulan dengan tuntas. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setelah mengikut Dia akan terbebas dari pergumulan. Tetapi Dia berjanji akan menolong kita melewati pergumulan. Mazmur 34 ayat 20 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Jelas bahwa ternyata Tuhan mengizinkan juga orang benar, pengikut Kristus mengatasi pergumulan, tetapi Tuhan juga menolong dia melewati pergumulan. Nah, dari bagian ini kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita dapat mengatasi pergumulan kita dengan tuntas. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mengatasi pergumulan kita dengan tuntas. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mari milikilah pengenalan yang benar tentang Yesus. Artinya, mempunyai pengetahuan tentang Yesus melalui suatu proses. Bukan hanya tahu siapa Yesus, tetapi mengenal lebih dalam siapa Yesus sesungguhnya. Kita baca ayat 21 dan ayat 22. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan di sini, di ayat 22 diawali dengan kata datanglah, dan kemudian mengalami peningkatan yakni berseru. Di sini menjelaskan bahwa perempuan ini bukan hanya sekedar datang untuk melihat siapa Yesus, namun ia terlebih dahulu mengenal Yesus yang dari Nazaret itu. Karena ayat selanjutnya menjelaskan seruannya. Dia berkata bahwa kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Nah, kita perhatikan di sana struktur kalimatnya. Dikatakan pertama dia datang. Kalau dia datang dan dia tidak mengenal Yesus, dia tidak akan berseru karena dia tidak mengenal siapa itu. Dan kemudian karena dia datang kemudian dia mengenal, mendorong dia untuk berseru. Dan dalam seruannya dia katakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Ya Tuhan anak Daud, ya Yesus anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus yang dia datang untuk berseru ini adalah anak Daud, keturunan Daud. Karena dipercayai oleh orang saat itu akan datang Mesias, yaitu penyelamat, yaitu penolong umat yang datang dari keturunan Daud. Sehingga dalam nuansa lain dia mau berkata, Yesus Mesias anak Daud, Yesus penyelamat anak Daud, tolonglah saya, anak saya kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, dari mana kita bisa yakin bahwa perempuan ini dia memiliki pengenalan tentang Yesus? Kalau kita melihat dalam teks yang lain di Perjanjian Baru, secara khusus di kitab Injil-Injil itu, kemungkinan perempuan ini adalah salah seorang yang mengikut Yesus dalam pelayanan Yesus. Jadi ketika dia ikut Yesus dalam pelayanan Yesus, dia melihat Yesus melakukan mujizat, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, dan banyak mujizat yang dibuat Yesus, penyembuhan-penyembuhan yang dibuat Yesus. Jadi dengan dia ikut dalam pelayanan Yesus, dia sudah melihat, setiap hari dia melihat, yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup menolong dia.
sehingga dia memahami betul, mengenal betul Yesus ini adalah Tuhan, dan dia datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus, untuk meminta pertolongan. Nah, jadi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, bagi kita, ketika kita rindu dapat mengatasi pergumulan kita dengan tuntas, ingat, milikilah pengenalan yang benar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Allah. Kita bisa membaca dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Alkitab. Kita mau mengenal Yesus lebih dalam. Di sana kita bisa melihat Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Berbagai penyembuhan, berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, bahkan yang mati pun bisa dibangkitkan. Nah, mujizat-mujizat Yesus itu tetap berlaku sampai kepada kita zaman sekarang ini. Sehingga ketika kita dalam pergumulan ini memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Bahwa Yesus kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, datanglah kepada Dia. Yakinlah bahwa Dia sanggup untuk menolong kita, maka kita dapat mengatasi pergumulan kita dengan tuntas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita dapat mengatasi pergumulan kita dengan tuntas, yang harus kita lakukan adalah mari milikilah prinsip pantang menyerah menghadapi pergumulan. Artinya adalah memiliki prinsip yang tegas dalam hidup, bahwa terlarang bagi diri kita untuk menyerah ketika menghadapi pergumulan. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23 sampai 25 yang membuktikan bahwa perempuan Kanaan ini dia memiliki prinsip hidup pantang menyerah ketika menghadapi pergumulan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat 23 dan ayat 24 ada masalah yang baru yang dijumpai oleh perempuan Kanaan ini. Persoalannya yang pertama, pergumulan yang pertama, anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Yesus. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia menjumpai persoalan yang baru. Apa persoalannya? Ayat 23 menjelaskan di mana permintaan yang dikemukakan olehnya tidak dihiraukan oleh Yesus. Yesus cuek. Bahkan di sana juga murid-murid Yesus menolak perempuan Kanaan ini. Mereka berkata, mereka meminta kepada Yesus untuk mengusir dia. Suruhlah dia pergi karena dia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Mereka menganggap perempuan Kanaan ini sudah menjadi gangguan. Jadi mendapat penolakan perempuan Kanaan ini. Dan kemudian ayat 24 dikatakan di sana ada penolakan secara halus dari Yesus. Di sana dikatakan bahwa Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berkata bahwa selain umat Israel, tidak Yesus akan menolong. Tidak akan menolong selain dari umat Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini? Ketika dia datang mengandalkan Yesus, ditolak Yesus, tidak diraukan Yesus, ditolak murid-murid Yesus, kemudian juga ditolak oleh Yesus secara halus. Perhatikan ayat 25. Ia tetap terus maju dan tidak mundur. Jika melihat ayat 22, dikatakan di sana dia datang dan berseru. Ada peningkatan, dia datang kemudian berseru. Ayat 25 sama, lebih meningkat lagi. Ketika tidak mendapat respon, dia justru lebih mendekat dan menyembah lebih sungguh-sungguh. Sehingga kita melihat di sini perempuan Kanaan ini semakin ada tantangan, semakin mendekat, semakin kuat. Bukan lari tetapi lebih menantang dan tidak lari dari tantangan atau pergumulannya.
Nah, ini yang patut kita teladani. Bahwa ketika kita rindu mengatasi pergumulan kita dengan tuntas, ingat, kita pantang menyerah menghadapi pergumulan. Kita hadapi pergumulan kita. Seorang anak Tuhan harus berani untuk melawan arus kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Sebagai anak Tuhan tidak boleh mundur. Imannya tidak boleh mudah kendor dan putus asa karena adanya tantangan dan pergumulan. Dengan pantang menyerah menghadapi pergumulan, maka pasti kita dapat mengatasi pergumulan kita dengan tuntas. Itu yang kedua dan yang ketiga. Yang terakhir, bahwa ketika kita rindu mengatasi pergumulan kita dengan tuntas, mari miliki iman yang teguh. Artinya iman yang teguh di sini adalah iman yang kukuh, iman yang kuat, iman yang tidak berubah. Ayat 26 sampai 28 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan di sini, wanita Kanaan ini memiliki iman yang teguh. Di dalam ayat 26, Yesus menegur dia dengan sangat keras. Kenapa? Karena penolakan Yesus dengan murid-murid ditolak secara halus, tidak menyerah, maka di sini Yesus menolak dia secara keras. Di sana dikatakan ayat 26, tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus berkata tidak patut memberikan roti yang disediakan kepada anak-anak dan diberikan kepada anjing. Dan roti yang dimaksud di sini adalah keselamatan. Anak-anak yang dimaksud di sini adalah umat pilihan Allah, yaitu Israel. Dan anjing yang dimaksud di sini adalah orang kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jelas di sini penyebutan anjing diperuntukkan bagi orang bukan Yahudi atau orang kafir. Dan di sini Yesus memang jelas dia mau menunjukkan bahwa dari segi suku perempuan Kanaan ini tidak layak untuk diselamatkan. Tapi perhatikan di sini, sebenarnya situasi ini sudah menjadi alasan bagi perempuan ini mundur dari Yesus. Sudah capek, sudah banyak cara. Ketika anaknya kerasukan setan, anaknya yang sangat dia kasihi menderita, dia datang kepada Yesus, dia mengandalkan Yesus karena dia tahu Yesus sanggup menolong. Tapi Yesus cuek, kemudian ditolak oleh murid-murid Yesus. Kemudian Yesus menolak secara halus, bahkan terakhir Yesus menolak dia secara kasar. Sudah menjadi alasan bagi perempuan ini untuk tidak mengandalkan Yesus lagi. Sudah capek, sudah lelah. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini? Tantangan yang berat ia alami. Situasi yang sulit dengan posisi yang sulit ia lewati. Dan dia masih memiliki iman yang teguh. Apa yang dia katakan? Dengan penuh kerendahan hati dia berkata, benar Tuhan, tapi anjing makan dari remah-remah tuannya. Ini menunjukkan suatu kerendahan hati yang sangat luar biasa. Penuh dengan kepercayaan, penuh dengan iman, percaya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Dia mau katakan di sini, Tuhan, ya tidak perlu keselamatan yang besar itu. Silakan itu untuk umat Israel. Remah-remahnya saja, dalam artian sedikit saja. Sedikit saja Yesus bertindak memberikan sesuatu kepada dia. Dengan imannya dia percaya. Masalahnya dapat teratasi, anaknya pasti sembuh. Remah-remahnya saja, sedikit saja, sisanya saja. Dengan iman, dia percaya persoalannya dapat teratasi. Dan hasilnya apa? Ternyata Tuhan bukan tidak mau menolong dia. Tuhan tidak mau untuk memperhatikannya. Tuhan sedang menguji iman perempuan Kanaan ini.
sampai seberapa kuat dia mengandalkan Yesus. Tapi dengan keteguhan hatinya, dia maju pantang mundur. Dia juga memiliki iman yang teguh, kuat. Akhirnya perempuan ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Anaknya perempuan disembuhkan. Ia mampu mengatasi masalahnya karena Yesus menjawab apa yang menjadi permohonannya ketika dia terus mengandalkan Yesus. Dan lebih indah lagi, mendapat pujian dari Yesus. Di sana Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Dalam nuansa lain Yesus mau berkata, "Hai ibu, saya juga bangga dengan imanmu. Saya bahagia melihat iman yang begitu hebat seperti ini." Kenapa? Karena kadang-kadang di tengah-tengah murid-muridnya pun, iman murid-muridnya tidak sebaik dengan iman perempuan Kanaan ini. Mereka jatuh bangun. Ada saat ketika dalam pergumulan mereka mulai meragukan Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu Yesus memuji perempuan Kanaan ini. "Hai ibu, bangga dengan imanmu, maka jadilah seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ia dapat mengatasi persoalannya dengan tuntas. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, tetaplah miliki iman yang teguh dalam situasi apapun. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Sekalipun mungkin kita secara akal manusia tidak dapat melihat pertolongan Tuhan, tetapi iman kita harus tetap kuat dan percaya Dia sanggup dan Dia siap untuk menolong kita. Ini yang menjadi perenungan kita, bagaimana mengatasi pergumulan dengan tuntas, yaitu dengan ketiga hal. Yang pertama, memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Yang kedua, memiliki prinsip pantang menyerah menghadapi pergumulan. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh. Maka pasti pergumulan kita teratasi dengan tuntas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini dapat dimengerti dengan baik, menjadi pedoman, kekuatan dalam hidup kami terlebih Tuhan. Kami mempraktekkan, meneladani perilaku dari perempuan Kanaan ini ketika dia menghadapi pergumulan dan menyelesaikan pergumulannya dengan tuntas. Tolong kami Tuhan, supaya dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa.